Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini bisa berjumpa kembali dengan acara yang sangat ditunggu, yaitu podcast Pak Kumis, program studi hukum Islam pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam kesempatan ini, pembahasan yang menarik akan kita tampilkan dengan tema yang sangat menarik, yaitu tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha online dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Tema ini menarik karena ada fenomena yang terjadi di masyarakat, di mana perkembangan teknologi komunikasi itu relatif mengubah cara masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis secara biasa, secara konvensional menuju kepada transaksi yang sifatnya elektronik. Kita mengenal ada digitalisasi ekonomi, ada bisnis online, dan sebagainya. Namun memang pada prakteknya kita menemukan persoalan. Dari praktek itu diantaranya adalah mungkin ada penipuan, juga ada beberapa pihak yang tidak bisa dilindungi hak-hak sebagai konsumen, hak-hak sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu, kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi juga polisinya. Kita kenal misalkan di dalam regulasi ada Undang-Undang Nomor 7 2014 tentang e-commerce, lalu juga ada Undang-Undang Nomor 11 2008 Junto 19 2016, Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang 899 tentang perlindungan konsumen, dan ditambah lagi dengan Fatwa DSN MUI nomor 112 2017 tentang akad jual beli sistem elektronik, 116, 117, 140 2021 tentang jual beli produk elektronik. Jadi dari sisi regulasi ini sudah ada political will dari pemerintah berkaitan dengan bisnis online ini. Untuk lebih jauhnya, kita akan mendiskusikan based on riset, based on penelitian. Yang ini sudah dilakukan oleh seorang peneliti, akademisi yang meneliti khusus ya tentang perlindungan hukumnya, tentang perlindungan hukum bagi pelaku transaksi usaha secara online atau secara elektronik. Gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini namanya Pak Setiadi. Ya, Bro. Baik, kita akan langsung saja bertanya kepada Pak Setiadi. Ya. Pak Setiadi sudah melakukan penelitian ya. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan kepada kita semua berkaitan dengan penelitian pelindungan hukum ya terhadap pelaku transaksi elektronik ini? Mulai dari menemukan masalah di masyarakat, kemudian bagaimana menganalisisnya menggunakan metodologi ilmiah, scientific method, lalu juga teori yang digunakan, dan kita akan mendapatkan analisis teoritisnya terhadap masalah yang sedang kita bahas. Silakan. Terima kasih, Prof. Ya. Bahagia sekali saya bertemu dengan Prof. Ini ada Pak Kumis Podcast Hukum Islam, luar biasa nih, Prof. Alhamdulillah tidak semua orang dikasih kesempatan untuk datang ke podcast ini. Terima kasih, Prof. Tadi saya akan menjelaskan kenapa saya meneliti perlindungan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online menurut hukum ekonomi syariah di Indonesia, karena ini sangat menarik, Prof. Karena di realita di masyarakat bahwa perkembangan teknologi di kita itu luar biasa, menjadi mengubah pola ekonomi
e-commerce, terutama di kita itu banyak orang menggunakan salah satunya platform yang kita banyak pakai di Indonesia ya. Nah ini platform ini mengalami lonjakan setelah adanya pandemi karena orang tidak kemana-mana, maka orang menggunakan atau bahasa kita tuh new normal. Nah, ya new normal betul. Jadi orang menggunakan itu gitu, yang akhirnya meningkatlah itu. Kemudian karena meningkat ini terjadilah masalah. Masalahnya apa? Masalah yang orang asalnya misalnya harganya normal jadi luar biasa berlipat-lipat. Ini kan kalau dikaji dalam hukum Islam itu kan boleh kita mengambil keuntungan sebesarnya, tapi kan harus yang tidak seperti kebablasan gitu. Yang asalnya biasa harga 5.000 jadi 50.000 kan itu luar biasa ya. Lalu Bapak menemukan di masyarakat kenapa ini menarik Pak? Apakah Bapak menemukan fenomena apa gitu Pak? Ya. Apakah karena transaksi online ini kan sudah berjalan tuh? Ya. Akibat dari tadi pengaruh dari pandemi, ya COVID-19. Bapak menemukan problem apa Pak? Yang sering kita alami adalah, terutama saya juga pernah ditipu di online ini ya. Tapi kita mau mengadu kemana? Karena kan ini persoalannya kan kadang kalau kita sudah segitu aja lah maksudnya. Jadi ini persoalan banyak penipuan yang menggunakan, ada yang PA, ada yang menggunakan, sekarang sudah canggih Prof. Ini menggunakan AI Prof. Jadi wajahnya persis, jadi luar biasa itu suaranya. Artificial ya. Nah itu menipu. Nah ini banyak terjadi orang kalau yang awam itu akan ini benar, padahal itu benar, itu bukan. Nah, gitu ya. Kemudian apalagi banyak kita mengalami di masyarakat itu yang awam gitu. Maksudnya orang kadang kita misalnya ada masalah gitu ya, ataupun persoalan-persoalan yang berhubungan dengan online ini, orang cenderung diem gitu ya. Ini ada masalah. Konteksnya ada keterbatasan akses dan juga literasi terkait dengan penggunaan itu. Ya penggunaan platform itu. Yang kedua juga berkaitan dengan keterbatasan pemahaman mereka tentang hukum Islam atau hukum ekonomi Islam ya. Itu yang pertama ya. Terus bagaimana? Yang keduanya apa? Yang kedua kan orang tadi ada literasi. Orang nggak tahu itu kalau di online itu kan kadang ada cicilan, padahal itu yang bersifat misalnya pakai kartu kredit itu kan bertentangan dengan syariah. Kan kalau di cicilan itu kan biasanya menggunakan berapa persen, itu kan termasuk gharar. Ya tidak diajarkan dalam Islam gitu maksudnya. Jadi ini yang menjadi masalah. Orang belum pada tahu karena literasinya kurang dalam memahami hukum itu literasi. Bagaimana dengan kaitannya dengan aspek hukum Pak? Apakah hukum memberikan jaminan kepada orang yang melakukan transaksi? Kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 itu diatur hak konsumen, kemudian ada kewajiban konsumen, kemudian ada pelaku konsumen juga, pelaku bisnis juga ada diatur dalam pasal perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Perlindungan Nomor 8 Tahun 99. Itu kan undangnya sudah ada tuh. Sudah. Tapi kenyataannya Bapak menemukan masalah gitu. Ya. Dari aspek apa itu Bapak menilai bahwa ada masalah? Ya, masalahnya tidak undang-undang itu oke lah berlaku secara umum, tapi di dalam undang-undang tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai bisnis online. Nah ini menarik gitu Prof. Jadi belum ada pasal khusus yang menerangkan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa itu adalah bisnis online. Bisnis online. Ya gitu. Apalagi kalau menyebutkan bisnis online syariah ya. Syariah belum ada ya. Belum ada. Mungkin dikawalnya oleh Fatwa DSN aja mungkin. Ya, itu sebagai Fatwa DSN itu sebagai pedoman sebenarnya Prof ya. Kalau itu sebagai pedoman antara yang salah atau yang benar kalau di situ kan gitu, kalau di DSN gitu sebagai patokan kita. Baik. Sekarang kan tema kita tentang perlindungan tuh. Ya. Apakah perlindungan dalam konteks
pemerintah hari ini terhadap masyarakat, gambarannya seperti apa? Bapak menyebut mungkin ada persoalan ya, keterbatasan misalkan, bahwa pemerintah kurang cukup memadai untuk memberikan perlindungan, apa begitu nggak? Sebenarnya bukan masalah cukup atau tidak, Prof. Ya, kalau kita garis lurus di sana, gitu bahwa undang-undang sudah ada, tetapi yang mengatur secara khusus mengenai, kan kita kebanyakan Muslim di Indonesia ya. Nah, yang mengatur khusus ini online ini belum ada. Jadi di pemerintah itu ya harus secara sungguh-sungguh mengintegrasi antara yang umum dengan syariah ini menjadi undang-undang, itu akan menjadi suatu hal yang baik. Ya, perlindungan ini apakah terhadap konsumen, pembeli, ataukah terhadap mereka sebagai aktor pelaku bisnis online elektronik? Yang mana sebenarnya perlindungan yang mau dimaksud dari Bapak? Perlindungan pemerintah itu ada dua, Prof. Sebenarnya pelakunya juga atau yang owner lah, yang punya perusahaan, dan juga konsumen. Tapi sekarang yang disorot kebanyakan itu bukan ke pelakunya, kebanyakan membelanya adalah konsumen. Jadi yang pelaku ini terabaikan, sehingga pelaku bisnisnya ya. Iya, jadi kadang gini ya, saya sebagai pribadi pernah bisnis online ini ya, Prof ya. Jadi produknya oke, enak katanya, Prof. Di orang kan biasanya memberikan komen ya di dalam online itu, katanya enak produknya, tapi ngasih bintang 1 itu masalah, Prof. Bintang 1 itu? Iya, bintang 1, jadi turun tuh. Jadi kalau itunya rankingnya turun, itu masalah, Prof. Memang secara ini memang biasa, cuman kalau dalam pelaku itu jadi masalah karena jadi langsung turun ratingnya gitu. Kenapa konsumen itu memberikan komen yang tidak di luar ekspektasi kita? Padahal barangnya bagus ya, kalau makanan juga cukup enak gitu. Itu seperti ada sentimen gitu dari pembeli. Itu salah satunya. Nah, ini penelitian Bapak ini apakah kedua objek itu yang diteliti ataukah salah satunya? Ya, kalau di sini kan pelaku berarti dua-duanya, Prof. Kan di situ ada undang-undangnya, ada pelaku itu bisa badan hukum, bisa perseorangan. Itu di situ terangkan di undang-undang itu, bisa pelaku, bisa. Jadi dua objek itu ya. Objek ini yang ada diteliti. Sekarang untuk menganalisis problem akademik seperti itu yang telah Bapak rumuskan dalam pertanyaan penelitian, kira-kira teorinya itu, Pak. Ya. Bapak menggunakan teori apa? Teori yang pertama adalah teori maqasid syariah sebagai grand teori. Kemudian ada teori penegakan hukum. Kemudian teori perlindungan hukum. Itu semuanya saling kait-mengait dengan teori tersebut. Baik, metode yang digunakan apa dulu, Pak? Kualitatif. Metode biasanya background menggunakan deskriptif analisis deskriptif analisis gitu ya. Analisis. Kemudian pendekatannya adalah pendekatan normatif, yuridis, normatif, empiris. Di dua aspek itu ya. Dua aspek itu. Jadi menyoroti aspek peraturan yang normatif dan juga pengalaman secara langsung dari pelaku dan juga konsumen. Jadi bagaimana mereka bertransaksi ya. Begitu. Nah, kira-kira menurut Bapak setelah melakukan analisis menggunakan teori juga menggunakan metode ilmiah ya, pasti Bapak menemukan tuh kira-kira apa Pak yang sudah ditemukan oleh Bapak hasil pembahasan. Jadi hasil pembahasannya kalau di kita itu terhadap hukum atau pelindungan hukum pelaku bisnis di Indonesia itu adalah dari segi regulasi yang fragmentis, maksudnya masih terpecah-pecah, fragmentaris, masih terpecah-pecah sehingga tidak ada kesatuan ya. Ini misalnya undang-undang perlindungan sendiri, PJOK sendiri, tidak ada relasi ya, relate gitu antara satu peraturan dan peraturan lain terkait dengan perlindungan hukum ya. Betul. Jadi ini persoalan regulasi yang sifatnya fragmentaris ya. Iya, betul. Itu temuan ya. Temuan. Jadi
bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku visual bisa berjalan dengan ideal ya? Iya. Kalau dari sisi regulasi, Bapak menemukan apa namanya aturan yang tidak ada konektivitas, tidak ada relasinya. Yang kedua apa? Ketidakadaan regulator tunggal. Oh, kenapa itu Pak? Nah, kok bisa itu? Ya, harus ada regulator. Harusnya, Prof. Harusnya ada regulator yang menangani masa-masa online. Ini masalah syariah misalnya, terus ada yang khusus. Karena kalau ada yang khusus, orang jadi fokus ke sana. Kan selama ini kalau ada masalah biasanya ke umum. Misalnya ke pengadilan pidana gitu ya. Sekarang kan pengadilan agama sudah ada. Ada. Tapi kebanyakan orang nggak pakai kan. Oh, kebanyakan presentasinya kecil ya. Kecil sekali, Prof. Gitu. Ya. Terus yang kedua apa Pak? Selain itu, tadi yang kedua, yang ketiga ya? Ya. Apa? Jadi kebingungan pelaku ini mau kemana? Kebingungan pelaku usaha gitu, konsumen mau kemana saya gitu mau terlindungnya? Karena tadi ada sifatnya begitu, benar. Jadi Bapak banyak ya menemukan para pelaku yang kesulitan untuk mengakses terkait dengan problem yang dihadapi oleh para pelaku gitu. Iya, betul. Dia mau ke pengadilan mana gitu atau kepada lembaga yang memiliki otoritas menyelesaikan masalah itu. Baik, kalau terkait dengan kendala dan solusi perlindungan hukum apa gimana Pak? Kendalanya pertama itu Prof, pertama lemahnya sosialisasi dan akses. Sosialisasi kan kadang yang disosialisasi aja orang kadang tidak literasi, tidak membaca. Apalagi ini lemah gitu ya. Indonesia itu lemah karena masih rendah literasi. Itu di angka 0 sampai 40 literasinya. Jadi itu akan maksudnya literasi dalam aspek undang-undang ataukah yang terkait dengan prinsip? Ya, prinsip. Jadi dia membaca ekonomi Islam. Ya, ekonomi Islam. Jadi masih rendah. Jadi 0,0 sampai 40 itu kalau di kategori rendah. Yang bagus itu 76 sampai 100 itu berbeda. Jadi ada ya, ada kriterianya. Iya. Baik. Terkait dengan ini prinsip-prinsip ekonomi syariah juga sama, Bapak menemukan itu? Ya, betul, menemukan itu. Jadi prinsip misalnya kalau di situ masih ditemukan gharar gitu ya, tidak transparan. Contohnya misalnya Prof, saya beli misalnya tas kulit asli kan belum dijelaskan secara rinci. Harusnya kan kalau dalam Islam dijelaskan secara rinci. Kulit apa, misalnya kulit kambing, ini yang berapa gitu. Ada seperti itu. Jadi itulah yang menimbulkan ketidakjelasan. Jadi ketidakjelasan dari produk ya. Produk. Itu resikonya kan kalau online itu. Ya. Itu resikonya. Ya. Jadi yang harus di treatment itu adalah owner atau pelaku usaha yang menjual. Ya. Tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada gharar kan. Ya, betul. Sehingga orang itu ketika membeli itu sesuai dengan apa yang ditampilkan di iklan kan begitu. Betul. Nah memang kebanyakan begitu ya. Ya, betul. Di iklannya bagus, tapi ketika dikirim malah tidak sesuai dengan itu. Ya pernah saya terjadi gitu. Barang apa dipesan yang datang apa Prof? Itu benar. Jadi memang saya mengalami sendiri. Fotonya bagus gitu ya. Setelah datang tidak seperti yang kita ingin. Nah ini kan masalah Prof. Betul. Gitu, Prof. Tapi kan orang jual itu dengan segala cara kan. Iya. Supaya si produknya bisa terjual gitu. Tapi kan dengan cepat gitu. Tapi kan tidak barokah Prof kalau seperti itu. Nah, gitu kalau dari segi. Tapi itu hanya kasuistik ya. Gitu. Beberapa saja mungkin yang melakukan itu. Yang nanti kan ada komentar kan. Betul. Ada di komen-komen. Ya, komennya itu di dalamnya bisa aja komplain gitu kan. Kemudian memberikan penilaian yang tidak positif. Malah menurut saya itu akan feedback kan, akan berbalik kepada penjual. Jadi penjualnya nanti ada kena itu, mereka malah tidak akan dijadikan sebagai tempat di mana tidak akan beli lagi gitu. Mungkin sekali aja belinya, ke depan nggak mau lagi beli di sana kan. Betul. Terus begitu ya. Itu memang kalau kita amati di situ, nah itulah ada yang menggunakan cara-cara yang tidak baik, Prof. Seperti saya pengen meruntuhkan bisnis ini. Komen aja yang jelek, itu kan membahayakan. Betul. Walaupun itu bagus tadi gitu. Itu kan persaingan. Nah itu Prof. Ini yang jadi masalah. Ya. Nah, gimana caranya? Caranya supaya
sesuai dengan ekspektasi bahwa komoditas kita juga terlindungi gitu loh Pak. Iya. Apa perlu ketika ada komen gitu dihapus kan nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Jadi nggak ada teknologi yang bisa melindungi terhadap itu. Dan siapa yang mau melakukan itu? Kan kalau platform yang punyanya misalkan di Shopee misalnya, atau saya bilang namanya Tokopedia dan sebagainya, kan mereka tidak punya tim cyber gitu untuk melindungi, itu kan jutaan lah gitu transaksi itu kan, tidak semudah itu. Nah gimana caranya mengatasi seperti itu? Apakah dengan hati saja, dengan doa? Gak bisa seperti itu. Ya mungkin ada yang khusus di sana gitu yang mengawasi itu. Tapi kan bis ini kan banyak, jadi tidak satu dua. Paling ini kadang ada yang memang terjadi, tapi tidak semua sih. Jadi memang penjual itu supaya barangnya cepat laku menggunakan berbagai cara kan, baik yang cara halus maupun yang cara yang kasar begitu ya. Tapi resikonya barang nanti tidak akan laku, maka marketplace-nya akan ditinggalkan oleh konsumen kan. Jadi nggak berpikirnya ke depan ini seperti apa nanti, keberlanjutan, sustainability-nya untuk usaha dia. Baik, jadi perlindungan hukum pelaku bisnis online ini di Indonesia dari sisi prospek pembangunan hukum gimana Pak? Untuk pembangunan hukumnya Pak? Ya. Untuk pembangunan hukumnya itu ya kita usulkan adanya reformasi Prof. Reformasi regulasi digital. Artinya bahwa kita komplain ada regulasinya, ada undang-undangnya yang mengatur dan kita, walaupun memang kita sudah ada, tapi belum sepenuhnya sudah ada, cuma belum sepenuhnya mengatur secara. Jadi Bapak mengajukan hasil riset ini bagaimana regulasi itu terus diperbaiki. Dengan cara apa Pak biasanya kalau memperbaiki regulasi? Ya, kalau kita pengajuan. Kalau kita sebagai rakyat peneliti kita hanya mengusulkan lewat gagasan. Lewat mana itu biasanya? Bisa lewat ini podcast ini komisi ini bisa. Enggak yang normal, yang sesuai dengan birokrasi berarti harus ke anggota dewan dong disampaikan. Ada komisi-komisi yang mengatur tentang itu. Yang kedua apa Pak? Integrasi hukum dan hak pasar. Integrasi maksudnya undang-undang ini terintegrasi dengan hukum positif. Jadi udah satu gitu. Kalau yang selama ini kan terpisah-pisah, fragmentaris tadi. Tapi apa mungkin Pak diintegrasikan antara dua entitas yang berbeda? Mungkin bisa Prof. Kalau sungguh-sungguh pemerintah ini menyatukan. Nah caranya seperti apa mengintegrasikannya Pak? Kira-kira? Caranya dimasukkan dalam perundang-undangan, walaupun memang secara ini tidak bisa dimasukkan, tetapi bisa kalau menurut saran saya gitu. Kenapa saya? Kemudian selanjutnya apa Pak? Pembangunan infrastruktur hukum digital yang responsif. Responsif maksudnya kalau ada masalah dia cepat menanggapinya. Dari temuan saya itu tadi, kalau kita misalnya responsif, segala permasalahan yang tidak akan terjadi masalah-masalah yang di online tersebut. Oke, lanjut terus. Kemudian ada pemberdayaan hukum eksklusif. Jadi mengkhusus pemberdayaan, misalnya memberdayakan perangkat hukum yang khusus membahas masalah inklusi. Baik, terus ada pembentukan regulator khusus, ini alternatif. Jadi ada regulator yang khusus, nanti bisa dilakukan. Kemudian bisa juga dikodifikasi hukum. Selama ini belum ada ya kodifikasi hukum? Kalau kodifikasi ada sih, cuman hukumnya bersifat umum, bersifat secara syariah. Baik, itu temuan. Sekarang penawaran gagasan gimana? Penawaran gagasannya, penawaran gagasan itu bahwa kita fokus di perlindungan konsumen. Jadi perlindungan konsumen bagi pelaku bisnis. Baik, Bapak bisa merumuskan apa kira-kira untuk perlindungan hukum itu secara lebih khusus gitu Pak, dengan menggunakan nomenklatur khusus biasanya ada. Jadi perlindungan hukum apa gitu? Gagasannya itu apa? Perlindungan hukum khusus yang menangani masalah-masalah syariah. Ya. Bapak bisa menyebutkan namanya yang khas apa tadi? Apa ya?
misalkan gini, perlindungan hukum komprehensif Oh iya, atau perlindungan hukum holistik yang gitu. perlindungan hukum yang holistik artinya bisa terakomodir itu hukum tersebut dalam satu Sebagaimana kan gagasan di awal ya, ya. Bapak ingin berusaha mengintegrasikan, Ya. atau bisa aja perlindungan hukum integratif, misalnya mengintegrasikan antara berbagai unsur supaya pelaku usaha online ini bisa benar-benar dilindungi dari berbagai sisi, begitu ya. Baik, dari sisi yang selanjutnya terkait dengan originalitas, bahwa penelitian Bapak itu memang betul-betul hasil dari sebuah riset yang mendalam gitu. Ya, betul. Jadi dari investasi gagasan itu yang pertama adalah tata kelola kelembagaan yang inovatif. Ini bisa menjadi gagasan ya. Kemudian adanya forum lintas sektoral. Selama ini kan satu sektoral, bisa jadi kemudian pembentukan unit khusus, misalnya ada khusus yang menangani masalah. Nah, kemudian adanya prospek ke depan ada kepastian hukum. Jadi bagi tujuan penegakan hukum kan pasti. Iya pasti. Gitu. Keadilan, kepastian hukum, transparansi, dan juga kemanfaatan atau kemaslahatan kan jadi kepastian hukum harus karena kita yang hidup di negara hukum kan ya. Masa tidak pasti kan gitu. Harus pasti. Ya. Baik, terakhir Pak ya, karena banyak waktu. Bagaimana Bapak memberikan pencerahan kepada kita di akhir pertemuan podcast ini supaya nanti pemirsa atau para penonton podcast ini bisa mengikuti dan juga bisa terinspirasi oleh gagasan Bapak. Karena kebanyakan dari kita banyak yang menjadi pelaku betul. Pelaku bisnis online. Gimana Pak? Silakan. Jadi pemirsa, saya akan simpulkan simpulkan bahwa kita harus bisa perlindungan hukum ini harus masih terfragmentasi, artinya masih belum menyeluruh. Nah, artinya bahwa konsumen selama ini ada berorientasi pemerintah berorientasi kepada konsumen, jadi sehingga kurang memadai untuk pelaku usaha, terutama yang syariah. Jadi masih menyorotnya hanya konsumen saja, tapi terhadap pelaku masih kurang. Kemudian kendalanya apa? Kendalanya memang salah satunya tadi adalah rendahnya literasi yang tadi saya sebutkan Prof. Jadi 0,0 sampai 40 itu masih rendah. Harusnya 76 sampai. Kemudian implementasi prinsip syariah ya. Jadi masih ada minim sekali. Misalnya tadi disebutkan orang masih menggunakan kartu kredit. Padahal kartu kredit itu kan sebenarnya kalau di dalam Islam itu kan masih goror ya. Nah, itu. Kemudian prospek pembangunan ke depan bagaimana? Tergantung pada reformasi regulasi digital yang inklusif di sana itu. Nah, itu mungkin kesimpulannya Prof. Baik. Ini menarik ya. Jadi pembahasan tentang perlindungan hukum bagi para pelaku usaha online ini sekarang sedang menjadi tema menarik. Karena ditemukan beberapa poin yang berkaitan dengan kurangnya terintegrasi antara peraturan-peraturan baik itu yang ada dengan yang sekarang berkembang itu berbasis syariah. Kemudian juga perlindungan hukum ini penting karena di Indonesia itu banyak pelaku usaha yang bergeser ya dari yang sifatnya konvensional sekarang ke digital. Karena itu penelitian ini akan memberikan kontribusi saya kira kepada baik itu kepada regulator, kepada para pemegang kebijakan, juga institusi dan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi prospek bagi pembangunan hukum khususnya perlindungan hukum di Indonesia. Demikian yang bisa disampaikan dari hasil penelitian Pak Setiadi ini, memberikan added value ya, nilai tambah dan juga memberikan kebaikan bagi kehidupan
berbangsa, bernegara, dan melakukan kegiatan-kegiatan bisnis, ekonomi di Indonesia. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Dan pada podcast Prahakumis ini dengan sebuah tagline hukum Islam atau prodi S3 hukum Islam yang mumtaz dan juga excellent. Demikian yang saya sampaikan, dan diakhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.